21-23. Kita baca bersama-sama ayat ini dengan bersuara, bukan dalam hati ya. Dengan bersuara. Setelah saya selesai hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan mengikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sekian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, temanya pada pagi hari ini adalah logis tapi tak teologis. Ini maksudnya gimana ini? Logis tapi tak teologis. Maksudnya apa? Logis itu adalah masuk akal. Masuk akal, tidak susah untuk dimengerti. Banyak orang setuju. Nah, biasanya dalam satu ini nih ya, pertemuan-pertemuan itu kalau ada pendapat, semua orang setuju. Itu karena apa? Karena logis, masuk dalam pikiran, bisa dicerna dengan baik. Bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya, gampang sekali mau menjelaskannya, seperti ini, diterima baik. Itulah logis. Ya. Yang berikut kata yang harus kita pahami adalah teologis. Itu artinya apa? Nah, dua kata, theo dan logos. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu yang saya yakin di sini sudah belajar teologi semua. Amin. Belum ya. Theo itu dalam bahasa Yunani, yaitu Allah. Logos itu juga, sama kalau kita belajar dulu ada biologi loh. Bios dan logos. Artinya apa logos? Udah lupa ya, itu sudah masa lalu. Kami sudah gak mau ingat-ingat masa lalu kami ya. Itu pelajaran masa lalu ya. Saya terang mau ingat itu barang, susah. Logos itu pengetahuan atau ilmu. Ya. Jadi kalau teologis atau teologi artinya apa? Ilmu tentang yang mempelajari tentang atau pikiran-pikiran Tuhan. Nah, pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan itu logis tapi tidak teologis. Artinya apa? Masuk di akal tetapi tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Nah, kalau teks yang kita baca itu nanti kita akan belajar bersama-sama. Pertanyaannya, Bapak Ibu pernah enggak dalam hidup ini kita merasa benar? Pernah, itu pertanyaan biasa saja, benar. Pernah merasa benar? Pernah disalahkan? Sekalipun benar, ya. Secara kita sudah mikir, perasaan saya tidak salah apa-apa deh. Kenapa saya bisa salah? Itu logis itu. Itu masuk dalam otak kita, kita sudah filter sesuai dengan contohnya konteksnya seperti apa. Benar, tapi kita tetap disalahkan. Itu logis. Pernah juga Bapak Ibu merasa benar dan ingin rasanya itu memberitahu Tuhan apa yang harus Tuhan lakukan gitu loh. Ya. Ada yang begitu ya. Bahkan kadang-kadang saya dalam menghadapi kayak pergumulan, dilema, dan sudah ada jawabannya dari Tuhan, tetapi itu tidak logis, tidak sesuai dengan saya punya harapan contohnya. Seakan-akan saya bilang ke Tuhan, Tuhan harusnya Tuhan bikin ini loh. Ya. Saya rindu mendikte Tuhan. Saya seperti lebih tahu dari Tuhan. Dan teks yang kita baca itu seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Kejadian sebelumnya di ayat 16, Petrus mendapat pujian dari Tuhan. Coba ditampilkan Matius 16 ayat 16. Matius 16 ayat 16. Iya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang berikutnya ayat 17.
Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di sorga. Nah, kejadian ini adalah Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang itu, kamu dengar-dengar gosip sih, bagaimana ya? Saya ini siapa? Kamu dengar-dengar dari orang-orang. Woi, ada yang bilang, guru itu adalah Elia, guru adalah Allah yang hidup di ini segala macam. Tidak ada yang bisa memberikan satu statement yang seperti sesuai dengan pikiran Tuhan gitu loh. Ini hanya pikiran manusia saja. Tiba-tiba muncullah Abang Petrus nih, ya, atau kita bisa panggil Opa lah. Udah tua tuh dari zaman dulu. Tiba-tiba muncul Petrus berkata begini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, setelah itu ayat 17, berbahagialah engkau Petrus. Bapak Ibu, kejadian ini adalah Yesus baru saja mengatakan secara terang-terangan kepada murid-muridnya bahwa dia Mesias. Kan awalnya dia tanya dulu siapa. Karena selama ini Yesus mengadakan mujizat segala macamnya, dia nggak menyatakan siapa dirinya secara terang-terangan. Baru dari teks ini, mulailah dari sini. Setelah Petrus mengucapkan, engkau adalah Mesias, barulah Yesus bilang, iya, berbahagialah engkau. Dari teks ini, barulah murid-muridnya akhirnya yakin secara betul. Dia yang selama ini kita cari. Ya. Dia yang selama ini kita idam-idamkan. Yang dimana orang Yahudi menunggu dia. Rupanya ada di sekitar kita. Dia guru kita. So, dia adalah Mesias. Sudah, dari kejadian ini, mereka pastinya sedang berbunga-bunga. Gimana sih kalau contohnya Anda mengidamkan sesuatu tiba-tiba itu terwujud. Rasanya luar biasa. Kalau Bapak Ibu sudah, ya anggaplah Bapak Ibu ya pernah pacaran, terus tiba-tiba Anda sudah lama mendoakan pasangan itu atau lawan jenis itu, bukan sesama jenis ya, lawan jenis itu. Anda sudah mendoakan dia lama sekali dan tiba-tiba Anda bilang, sebenarnya saya punya rasa sama kamu. Ya saya ada rasa mau. Iya ya, bukan rasa itu, tapi rasa itu saya mau nggak engkau jadi bagian dari kisah hidupku. Aisyah. Nah, setelah itu, setelah menyampaikan itu, respon lawan jenis itu dia katakan, iya, saya juga seperti itu. Saya yakin, gak tahu, antara ada dua yang Bapak Ibu lakukan, antara tertawa atau menangis. Tertawa karena senang, menangis juga karena senang. Ya, seperti itulah yang dialami. Dan semua, ada orang bilang coklat kalau lagi sedang falling in love ya. Banyak lah, maksudnya nggak usah saya sampaikan di sini tentang bagaimana rasanya jatuh cinta. Karena Bapak Ibu sudah jauh lebih pengalaman dengan saya. Amin. Bapak Ibu sedang jatuh cinta saat ini. Bapak Ibu sedang jatuh cinta saat ini, harus sesama yang Bapak Ibu ya, harus sesama pasangan ya. Oh, jatuh bangun, iya. Dalam mencintai Bu. Baik, mungkin Bapak Ibu saya tidak usah, tapi anak-anak muda, siapa anak muda 1, 2, 3, oke ya, sedang berbunga-bunga contohnya, badai ditembus, hujan deras apa itu hujan? Ini kayak angin-angin sepoi-sepoi, angin badai, ini angin apa ya? Kayak orang bernafas saja ya, karena sedang falling, sedang jatuh cinta. Petrus dan murid-murid sedang mengalami itu Bapak Ibu. Dorang sedang menggebu-gebu karena pengakuan Petrus tadi, dan Yesus menganggapnya itu suatu kebenaran, tidak disalahkan. Oke, setelah kejadian itu di ayat 22 dikatakan di situ bahwa tetapi Petrus, ayat 21 dulu ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Sejak saat itu, waktu itu. Jadi setelah Yesus membuat pengakuan dirinya sebagai Mesias, Raja yang dinanti-nantikan, sejak saat itu, nah ini, Yesus mulai menyatakan kepada murid bahwa ia harus pergi ke Yerusalem
Dan menanggung apa? Banyak penderitaan. Ingat ya, kejadian sebelumnya mereka lagi bingung-bingung, ini siapa sebenarnya, ini benarkah dia Mesias? Setelah Petrus mengakui, benar. Jadi akhirnya apa? Sudah dinubuatkan berapa ratus tahun oleh Nabi, Mesias akan datang menyelamatkan orang Israel dari perbudakan segala macamnya. Mereka akan dimerdekakan. Wah, ini nih. Tetapi kata berikutnya, dan menanggung banyak penderitaan. Wah, ini apa ini? Dia tadi Tuhan kok. Dia adalah Mesias. Sebelum-sebelumnya di dalam pasal-pasal sebelumnya Yesus mengadakan mujizat. Yesus memberikan makan 5.000 orang. Betul, ini dia sudah raja. Lah kenapa dikatakan bahwa Yesus menyatakan dirinya terus menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu lebih mengerikannya, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini yang murid-murid tidak terima. Ya. Ini yang susah dipahami. Orang baru dapat pujian, Petrus baru dapat pujian ya, merasa pahlawan sekali nih Petrus, udah dipuji. Dan murid-murid yang setuju dengan itu. Kok tiba-tiba Tuhan bilang, sedikit lagi ya, saya harus mati. Sama lah contohnya kalau Bapak Ibu sedang falling in love tadi, baru-baru jatuh cinta dan Anda contohnya 2 tahun berdoa untuk dia. Setelah itu Anda menyatakan aku sayang dan mau jadi pacar, mau. Oke, 1 bulan kemudian pasangan Anda bilang, saya harus pergi. Kemana? Ke luar negeri. Dan kemungkinan besar saya tidak kembali lagi. Dan susah kita bertemu. Bapak Ibu apa? Yang pertama kecewa. Semua harapan yang Anda idamkan di dalam diri seseorang itu akan sirna. Semua rancangan-rancangannya hilang. Semua kebanggaan Anda pun hilang. Itu yang dialami oleh murid-murid. Semuanya sirna langsung pada hari itu. Loh, raja yang kita sembah langsung hilang kok. Dibunuh. Padahal dia mengadakan mujizat. Harusnya Tuhan yang guru kita ini bisa sebenarnya. Masa dari siapa ini? Yang mengadakan penderitaan ini siapa? Pihak tua-tua, imam-imam kepala. Ini manusia biasa, ciptaan biasa. Bisa ditiup saja hilang. Kenapa kok dia sampai bilang saya juga akan dibunuh nanti? Itulah yang melatar belakangi kenapa Petrus tanda kutip seperti lancang. Lancang dengan gurunya. Sudah merasa pahlawan, kebablasan, dia lancang sekali. Apa yang dia lakukan? Di ayat 22 dikatakan apa? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ini ya. Sudah dipuji oleh Tuhan. Tiba-tiba nanti nih sementara dalam perjalanan, saya sedikit lagi nanti harus ke Yerusalem ya. Ya guru, gak apa-apa, nanti kita ikut sama-sama. Anggaplah seperti itu pembicaraannya. Tapi nanti setelah Yerusalem itu saya kemungkinan akan kayaknya ketemu dengan para tua-tua itu, ahli-ahli Taurat itu. Mereka pasti tidak suka saya. Dan mereka pukul, mereka hajar saya dan bahkan sampai mati nanti. Petrus dengar, apa? Sampai mati. Guru, bahaya ini. Ya tarik, saya gak membayangkan seperti apa waktu Petrus menarik Yesus, gurunya. Enggak tahu ya, saya gak berani memperagakannya. Apakah ditarik seperti anak kecil dalam kerumunan, tiba-tiba dia bikin salah kau ini. Atau guru, permisi guru, saya agak sopan, saya tidak tahu. Tapi intinya dia menarik tangan, menjauhi dari kerumunan dan diskusi. Ingat ya, Petrus lagi menggebu-gebu Bapak Ibu. Jadi pemikirannya itu masih, wah saya sudah pahlawan, saya bangga sekali sudah dipuji. Oh, ini lagi, kenapa kok ini ya? Kenapa kok mau mati lagi ini? Sini, guru, sekali-kali itu tidak terjadi. Atau bagaimana gayanya? Atau guru, itu tidak terjadi.
Bapak Ibu, apa yang dikatakan? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ingat ya, kata-katanya tidak sembarangan. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Sebenarnya Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus nggak bisa dipercaya. Ya, ingat kata ini juga muncul waktu apa? Yesus menyampaikan apa lagi? Sedikit lagi di Taman Getsemani saya akan dihukum, ditangkap dan diadili, dibunuh. Petrus ngomong apa lagi? Guru, sekali-kali tidak akan menimpa engkau hal itu. Terus Yesus bilang apa? Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Sebenarnya Tuhan Yesus dalam pengetahuan dia sebagai Tuhan, dia sudah tahu bahwa Petrus ini omong kosong sekali. Ya, paling nanti gue coba sudah lari-lari ini. Gue mau gombal saya lagi. Ya, oke. Ingat, secara logis pernyataannya Petrus ini bagus. Bisa kita terima, tidak ada perdebatan. Murid-murid gak ada yang berani nyanggah. Hanya satu pribadi, adalah Yesus. Dan kalau Bapak Ibu pun saya tanya kepada Bapak Ibu, setuju gak dengan pernyataan Petrus? Kalau contohnya ingat ya, latar belakang mereka. Mereka mengidapkan guru seorang Mesias. Setuju, kenapa cepat-cepat pergi? Dan kalaupun, nah ini ya, kalaupun engkau harus mati, jangan dengan siksaan deh. Jangan sama orang-orang itulah. Harusnya Anda boleh mati karena umur, tapi bukan karena sakit. Kami mungkin lebih menerima Anda sebagai Tuhan dan guru kami. Tapi karena dibunuh oleh imam-imam, ingat ya, imam-imam dan para tua-tua orang Yahudi, itu musuh bubuyutannya mereka waktu itu. Tanda kutip dalam apa? Pemahaman tentang teologi, pemahaman tentang Tuhan dan keselamatan. Jadi waktu itu Petrus dan muridnya enggak terima sekali, susah memahaminya. Jadi akhirnya apa? Itulah yang terjadi. Petrus tidak bisa menerima firman Tuhan yang bertentangan dengan konsep yang ada dalam dirinya. Tadi saya sudah jelaskan konsepnya. Ini sesuatu yang sangat salah menurut dia. Apa yang saudara percayai dari kecil belum tentu betul. Ya. Kalau saudara dan saya suatu waktu melihat bahwa konsep saudara itu bertentangan dengan firman Tuhan, saya harus mau membuangnya. Bukan firman Tuhan yang harus disesuaikan dengan konsep saudara, tetapi konsep kepercayaan kita lah yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang penting. Bapak Ibu yang diberkati di daerah kami, khususnya di janganlah nanti bahaya, ini kan sedang live ya. Di rumah kami dan kami menganut satu budaya ya. Di momen waktu itu momennya harus dipilih mana, kita lebih takut adat atau firman Tuhan. Nah, orang zaman dulu Bapak Ibu, khususnya di keluarga saya itu, dulu itu lebih takut yang namanya adat daripada Alkitab. Anaknya siapa itu? Hah? Jadi dahulu itu lebih takut sama yang namanya adat. Kalau ada istilahnya dulu itu lebih baik mati daripada malu. Ada kan kata-kata seperti itu sering itu. Lebih baik mati daripada malu. Jadi artinya apa? Jangan sampai malu. Adat ini jangan sampai kita lewati. Kita harus buat dia seperti bagaimana. Tapi bertentangan dengan Alkitab. Alkitab agama, kita bisa minta ampun nanti. Tetapi adat di mata masyarakat kita hina ini. Itulah waktu itu saya bilang no. Salah satunya ketika saya menikah, adatnya kalau saya di keluarga waktu itu, tidak bolehlah adik saya duluan menikah dari saya. Itu bahaya sekali. Nah waktu itu berbicaralah dengan saya. Terus saya bilang, saya belum siap dengan barang itu. Terus mereka bilang, tapi adikmu sudah siap. Lah kenapa apa tuh? Tapi
Tapi tidak boleh, adatnya enggak boleh begitu. Nanti berkatmu diambil oleh adikmu. Siapa yang bilang? Sudahlah, akhirnya ini yang bilang itu memang dari dulu begitu. Dan mereka punya kepercayaan. Dulu papa saya, kasusnya sama dengan saya. Papa saya tuh menikah duluan daripada saya punya om. Setelah menikah, berselang waktu 1 minggu setelah menikah, om saya meninggal. Dan mereka yakin bahwa itu karena berkatnya sudah diambil oleh papamu. Dan kejadian itu mereka terapkan ke saya. Saya bilang, wah, saya kan ya hamba Tuhan, enggak mungkin seperti ini. Saya jelaskan secara ini ya, logis dan teologis ya. Secara logisnya begini, teologisnya begini. Apa artinya? Berkat itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Berkat untuk saya beda, berkat untuk Bapak Ruben beda, semua. Tapi intinya ada kata yang penting di situ. Cukup. Ya. Bapak Ibu, ketika itu saya bilang, kalau memang beliau atau adik saya lebih yakin dengan itu, silakan. Berkatnya untuk dia, itu Tuhan sudah atur lebih baik. Tapi untuk saat ini masih belum untuk saya. Tapi pasti ada waktunya. Yang mereka takutkan, ada yang disebut dengan karunia selibat. Karunia selibat itu apa? Tidak mau nikah sampai dia tua. Nah itu yang mereka takutkan ke saya. Jangan-jangan, apalagi kan lagi gencar-gencar itu pelangi-pelangi itu. Pelangi-pelangi, alangkah indahnya. Enggak indah sekarang pelangi sekarang ya Bapak Ibu. Berbahaya ya. Lagi gencar-gencarin, jangan-jangan anak ini salah satu dari bagian warna mana yang dia pilih ya. Mereka takut itu, saya bilang tidak, tenang. Saya kalau warna hitam suka warna putih kok, tapi tidak akan dengan warna lain itu. Bapak Ibu, kadang-kadang kita seperti itu. Ada hal-hal tertentu yang lebih kita tekankan daripada apa yang Tuhan mau. Itulah kenapa saya bilang logis tetapi tidak teologis. Nanti beberapa kasus saya akan sampaikan. Yang kedua adalah Petrus merasa lebih bijaksana daripada Kristus. Ini waktu sebenarnya saya persiapan ini, saya juga agak sedikit tertawa di sini. Bayangkan ya, setelah dapat pujian 1 kali saja, Petrus langsung menjadi pahlawan langsung. Dia merasa lebih bijaksana dari Yesus sang guru. Ya ada sih memang orang bilang apa? Guru kencing, berdiri, murid kencing berlari. Artinya apa? Kalau guru tuh hanya bisa berdiri, murid bisa lebih parah lagi. Konsep ini mungkin Petrus juga sedang, kayaknya guru ini bahaya. Lebih bijaksana lah artinya. Dia menasehati, tetapi apakah saudara dan saya tidak pernah bersikap seperti itu? Pernah, makanya tadi saya bilang, pernah gak rasa-rasa mendikte Tuhan? Mengatakan Tuhan harusnya Tuhan tuh buat ini, ya. Dan saya yakin kalau Anda Bapak Ibu semua ada dalam posisi itu juga, atau dalam pergumulan berat, ya rasa-rasanya kita kasih tahu Tuhan tuh. Tuhan harus bikin apa, harus buat apa. Pada saat saya dan saudara menderita, gagal dan sebagainya, apakah saya dan saudara pernah berpikir, bagaimana sih Tuhan ini? Kok saya dibeginikan? Tega banget. Tidak seharusnya saya begini dalam ikut Tuhan. Nah mulailah kita mulai berpikir-pikir yang aneh-aneh nih. Kita menimba-nimba nih. Mulai. Apa? Bukankah pemikiran seperti itu pada hakikatnya menunjukkan bahwa kita merasa lebih bijaksana daripada Tuhan? Hati-hati. Tetapi ingatlah bahwa bagaimanapun kita tidak mungkin lebih bijaksana daripada Tuhan. Boleh ditampilkan di dalam ini Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Quinsa tolong cepat Quinsa. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Enggak bisa dibandingkan. Anda itu manusia ciptaan, membandingkan pikiran Anda dengan yang mencipta. Nol. Nggak bisa, mau dibandingkan bagaimanapun nggak akan sama.
Tidak ada pembandingnya. Jadi artinya apa? Tidak usah merasa lebih bijaksana daripada Tuhan. Makanya waktu itu, ingat ya, Tuhan Yesus memberikan contoh dalam doanya. Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripada, secara manusia itu berat. Tapi dia mengutamakan Tuhan. Dia bilang apa? Tetapi kehendakmu lah yang, ingat kasusnya Maria, logika tuh nggak bisa jalan. Bagaimana mungkin seseorang yang belum punya suami bisa mengandung? Tidak bisa, logika nggak bisa. Bisa dipahami nggak? Nggak bisa masuk dalam. Tapi teologisnya bisa, secara Tuhan bisa. Tetapi apa yang dikatakan oleh Maria? Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai kehendak. Apa artinya Bapak Ibu? Awalnya tuh Maria memberikan logika secara manusia kepada malaikat itu. Berargumen, jelas itu manusia. Bagaimana mungkin Tuhan, saya ini belum bersuami. Terus Tuhan bilang, bagi manusia mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi. Nah, setelah itu akhirnya Maria berpikir bahwa yes, I am a humble. Saya hanya seorang hamba. Tidak lebih. Jadi jadilah padaku. Kata-kata itu yang unik dari Maria. Ada satu lagi kata yang menarik yang Maria ungkapkan waktu itu. Apa? Coba Maria apa dulu yang pernah sampaikan? Bukan ya? Bukan Maria yang ini. Apa yang disampaikan oleh Maria waktu itu apa? Semua itu disimpan Maria dalam hatinya. Semua yang tidak dimengerti oleh Maria, dia simpan. Harusnya Petrus tuh begitu. Dia tidak paham, ini maksudnya kok baru saya dipuji terus dia mau mati nih raja ini. Harusnya simpan saja, diam aja. Sementara dalam perjalanan rame-rame, sedikit lagi saya mau dibunuh oleh itu. Harusnya begitu. Sementara sama kayak contohnya orang main musik di sini ya. Orang main musik, tiba-tiba ada satu miss yang kunci. Biasanya saya Pak Ruben di sana, saya ngedrum. Ada yang salah sedikit, kita baku lirik saya. Jalan aja, simpan aja di dalam hati, nanti pas evaluasi baru sikat di situ. Bukan itu ya. Harusnya begitu juga. Petrus bukan lagi sementara perjalanan, ya tarik begini. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau sementara ada yang salah di sini. Contohnya kakak Rara main bass salah, tiba-tiba saya keluar dari buka pintu. Kamu salah, enggak begitu di sini sementara live ini. Bahaya itu. Makanya Yesus juga bilang, aduh kamu juga sembarang sekali ya. Kayak kamu lebih bijaksana dari saya. Dia hajar ya. Petrus mempunyai semangat, tetapi karena pengertiannya salah, semua menjadi salah. Memang dia punya semangat yang, siapa sih yang gak semangat sih Bapak Ibu kalau sementara dipuji-puji? Saya juga biarpun salah kalau dipuji kadang-kadang kebablasan. Ya. Amsal boleh ditampilkan, Amsal 19 ayat 2. Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Ya, enggak tahu bagaimana menafsirkan ayat ini. Tapi Anda pun rajin bagaimanapun. Tapi kalau contohnya, otak agak, bagaimana mau dikatakan nih? Anda senang enggak? Enggak. Suka ambil-ambil barang sendiri. Suka,
Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Biasanya orang tergesa-gesa ini sudah ya kayak Petrus, bertindak dulu baru berpikir. Ngomong dulu baru mikir, dia tersinggung enggak? Biasanya saya suka begitu Bapak Ibu. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang tersinggung di tempat ini dengan omongan saya, ya, saya minta maaf ya dari tempat kesempatan juga. Nah, orang yang tergesa-gesa suka bicara dulu baru akhirnya mikir, dia tersinggung enggak ya? Kayak contohnya saya bercanda. Nanti di rumah itu kadang-kadang saya tanya, tadi candaan saya berlebihan enggak? Begitu. Dan menyesal ya. Ayat 23, boleh ditampilkan ayat 23. Maksudnya di dalam Matius Quinsa ayat pasal 16 ayat 23. Pengkhotbah sama multimedia sedang sedikit bermusuhan ya. Saya pikir. Ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan." Ini poinnya. Itu kenapa dia ditengking, dikatakan engkau iblis. Iblis itu siapa? Petrus? Bukan. Bukan Petrus yang iblis Bapak Ibu. Logikanya yang mencoba menghalangi tujuan Tuhan datang ke bumi. Itu yang disebut iblis. Ada banyak. Nah, kenapa? Karena sebelum-sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa bagaimanapun caranya iblis berusaha supaya Yesus itu tidak jadi naik ke salib. Contohnya apa? Waktu selesai puasa 40 hari 40 malam. Apa yang dikatakan oleh iblis? Kamu lihat semua ini? Yang penting kau sujud kepada aku. Tujuannya apa? Supaya dia sujud aman, berarti posisimu aman. Tidak jadi disalib, Anda selamat. Tidak jadi menderita Anda. Tapi pikiran itu ditentang oleh Yesus. Ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, begitupun dengan Petrus yang akhirnya ditengking oleh Tuhan. Nyala iblis, bukan Petrusnya yang iblis, tetapi sifat berpikir, karakter berpikirnya, cara berpikirnya yang jadi iblis. Mencoba menghalangi Tuhan, mencoba mendikte cara Tuhan. Makanya kenapa hamba-hamba dalam Alkitab tadi seperti Maria, memang dia kasih tahu Tuhan cara berpikir saya begini. Tidak mungkin saya mengandung karena saya belum punya suami. Dia jelaskan baik. Tetapi akhirnya apa? Tuhan bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil loh. Apakah Tuhan ngotot juga? Maria ngotot lagi? Tidak mungkin. Secara logika begini. Tidak. Maria bilang apa? Sesungguhnya aku ini hamba. Harusnya kita begitu kalau berdoa, kita meminta kepada Tuhan. Atau kalau kita sedang mengalami pergumulan berat. Bapak, sebenarnya logikanya begini. Secara manusia saya tak mampu lagi. Berat, sudah di titik nol hidup saya, bahkan minus keuangan contohnya. Sesungguhnya aku ini hamba juga sih. Jadilah pada aku sesuai seperti itu. Harusnya begitu. Tapi ada satu kisah yang sangat menarik dalam kitab Alkitab tentang ketika pemilihan Musa. Bapak Ibu itu mereka ngotot-ngototan dengan Tuhan itu. Musa ngotot dengan Tuhan, Tuhan juga ngotot dengan Musa, sama-sama ngotot. Sampai akhirnya keluarlah satu perkataan yang menarik dari Tuhan yang tidak bisa dibantah oleh Musa waktu itu. Apa? Musa, siapa yang membuat lidah? Karena alasannya Musa apa itu? Sesungguhnya saya ini lidahnya pendek dah. Tidak cakap berbicara, susah untuk berpikir, susah untuk menyampaikan. Itu loh, kakak saya lebih wow. Sudah debat, akhirnya kayaknya Tuhan bilang, sepertinya saya harus bikin satu statement yang menarik ini. Musa, yang buat lidah siapa? Tuhan. Jadi, baiklah Tuhan. Bapak Ibu, yang diberkati oleh Tuhan, engkau batu sandungan, suatu batu sandungan.
Makanya Bapak Ibu kalau kita juga berdoa, kalau kita dalam persekutuan, dalam berjemaat, harus berhati-hati ketika kita sudah seperti menjadi batu sandungan. Bahkan ketika kita melayani, ya, melayani berapa kali saya sampaikan pelayanan di sini. Saya sedikit kalau menegur juga kadang-kadang nggak mikir sih, suka keras ya. Hindari jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Menjadi batu sandungan itu apa? Penghalang. Saya yakin kita semua yang datang di sini, ya enggak, saya juga enggak yakin amat, tapi maksudnya kemungkinan besarnya yang datang di sini rindu menyembah Tuhan. Amin. Tadi worship leader sudah sampaikan. Tuhan, kami datang di sini bukan karena rutinitas, bukan karena paksaan, tapi karena ada dorongan. Tapi kalau kita contohnya yang di altar ini kita menjadi itu tadi, seperti Petrus itu menjadi batu sandungan, penghalang, sudah angkat tangan tiba-tiba ada yang salah, yang apa. Buka mata sebelah. Memang ada orang yang bilang, kalau kita kan fokus dengan Tuhan tuh nggak boleh ada, nggak bisa. Kecuali kalau tong telinga tutup, nggak dengar apa-apa. Makanya saya sudah sedikit agak bilang, nggak boleh salah. Tapi kalaupun terjadi, Tuhan ampuni. Menjadi batu sandungan itu penghalang, tidak harus keras-keras dia menghalang. Enggak. Dari cara kita, anggaplah Bapak Ibu masuk dalam ibadah ini. Sudah persiapan saya mau ibadah. Tiba-tiba anggap Bapak Ibu gembala sedang di sana, terus tidak mau salam Bapak Ibu. Tadi dari rumah sudah persiapan ibadah, nggak mau salam, nggak tahu apa penyebabnya, tiba-tiba aja Ibu gembala berubah, nggak mau salam gitu. Itu sudah menjadi penghalang. Jadi dalam satu kesatuan tidak boleh ada satu yang jadi penghalang. Itu menjadi batu sandungan. Dikatakan engkau berpikir seperti iblis. Bahaya. Ya. Karena apa? Engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ya, Petrus sedang memikirkan itu, saya dipuji, kayaknya nanti saya diangkat jadi ketua ini. 12 murid, lumayan saya jadi ketuanya ini, karena pendapat-pendapat saya selama ini selalu diterima oleh Tuhan, dan boleh nih, sekali lagi nih Tuhan bikin kesalahan saya fatal ini. Kenapa dia bisa sampai mati dibunuh? Wah, saya tarik tangannya di sebelah nih. Harus kasih tahu nih orang-orang begini. Sekali-kali itu tidak terjadi ya. Bahaya loh itu. Mati itu kalau disiksa tuh. Itu yang dipikirkan Petrus. Dia lupa kalau berpikir bahwa apa yang dipikirkan Tuhan menyelamatkan. Harus mati di kayu salib. Itulah ditengking oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di dalam Matius 16 ayat 16, Petrus mengucapkan kata-kata yang hebat. Karena apa? Karena Tuhan menanyakan kepada Petrus, menyatakannya kepada Petrus. Tetapi begitu Petrus mengucapkan sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri. Ingat ya, di ayat 17 tadi, berbahagialah engkau Petrus, sebab itu bukan dari dirimu, tapi itu dari Allah yang mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terus berikutnya, tetapi begitu Petrus mengucapkan sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari Allah, ia langsung mengucapkan hal-hal yang bodoh. Ini seharusnya mengajar kita untuk menjadi rendah hati. Kita bisa hebat, bijaksana kalau Tuhan menolong kita. Tanpa Tuhan kita bodoh. Ingat ya, tanpa Tuhan. Memang ya, coba lihat Petrus itu. Waktu dia menyatakan engkau adalah Mesias, itu dari Tuhan. Tapi dia mencoba menyampaikan sesuatu dari dalam hatinya, di luar Tuhan. Tuhan tengking dia langsung. Engkau iblis. Ayo loh, Bapak Ibu, adakah yang merasa bijaksana di sini yang lebih berhikmat dibanding dengan Tuhan? Apa yang dipikirkan di ayat 23 dikatakan, apa yang dipikirkan manusia menurut Tuhan Yesus dari kisah ini? Kebanggaan, kepuasan. Karena apa?
Mereka sudah menunggu lama Mesias. Akhirnya ada pengakuan dari Petrus dan Yesus tidak menyanggah itu. Akhirnya apa? Artinya mereka berada di dalam satu kelompok yang pas, the best. Dia adalah pimpinan yang selama ini dinubuatkan. Jadi kalau ada di posisi itu, Petrus berpikir bahwa jangan sampai ada gangguan dari luar. Kelompok kita harus solid. Sekalipun melawan Tuhan, tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, harus solid. Inilah yang ditengking oleh Yesus. Alasan-alasan sederhana mengapa Petrus melakukan itu. Petrus yakin bahwa dia adalah Yesus yang telah melakukan banyak mujizat. Masa mati di tangan orang Yahudi? Tidak mungkin. Dia banyak mujizat kok. Apalagi mati disalib. Gurunya mereka, kan Yesus sudah menyampaikan bahwa saya akan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Konsepnya orang Yahudi di dalam pikirannya Petrus apa? Mati disalib ini hina. Guru kita suatu saat melakukan kesalahan apa ini? Disalib ini karena merampok. Pokoknya kesalahan yang fatal. Tidak ada hukuman yang lebih kejam selain daripada itu. Pak Gembala beberapa bulan yang lalu ya sudah menyampaikan tentang itu. Salib. Apapun kesalahan Anda, selama belum disalib, maka dianggap biasa saja. Tapi kalau Anda dihukum karena disalib, Anda sudah pelanggaran yang, sudah gak bisa lah ditolerir. Maka Petrus waktu dengar itu, buru-buru dia tarik. Guru, sekali-kali itu tidak terjadi. Kesalahan apa? Kita dalam komunitas ini gak bikin apa-apa, mujizat oke. Itu yang dipikirkan manusia, yang mencoba mendikte Tuhan. Sepertinya logis, seakan-akan rohani. Bahkan kalau kita lihat Petrus menggunakan nama Allah di situ. Tidak sembarangan dia menasihati Tuhan. Bayangkan. Jadi Tuhan, enyalah iblis. Kamu memang berpikir secara rohani. Seakan-akan rohani. Tapi itu salah. Enyah. Alasan berikutnya sederhana. Kenapa Petrus sampai seperti itu? Dia sangat mencintai gurunya. Dia sayang kepada gurunya. Kalau harus mati wajar saja. Kenapa? Kalau dia mati karena disalib tidak wajar. Jadi wajar saja kalau Petrus mencoba menasehati. Ada cara lain kah? Coba kita berlama-lama dululah, baru saja engkau menyatakan engkau adalah Mesias. Masa secepat itu? Nanti kan sebentar lagi dia mau ke Yerusalem, di situ mati. Tidak lama kita bersama. Bisa nggak lama sedikit lagi? Alasan yang terakhir adalah murid-murid belum paham betul konsep mengapa Yesus datang ke dunia dan apa akhir hidupnya. Sebenarnya sudah ngerti, tapi mereka seakan-akan menutup telinga dengan suara itu. Bahwa saya harus mati, saya disalib, Mereka berapa kali Tuhan Yesus menyampaikan, kayak gimana ya kalau kita mau mendengar orang tua memberikan sesuatu wejangan kepada kita tuh. Nah, orang tua sudah tua ini. Sedikit lagi tuh saya harus pergi. Kita membuang pasti kata-kata itu, nggak mau dengar. Atau contohnya anak-anak muda, anggap saya Alan. Papa yang sudah tua, kamu harus carikan siapalah itu ya, menantu. Kalau Alan belum siap contohnya, dia pura-pura nggak dengar. Buang saja. Nah, murid-murid tuh begitu. Sedikit lagi nanti saya harus disalib, dihukum, disalib. Mereka pura-pura nggak dengar sebelum-sebelumnya, barulah ketika Petrus memberanikan diri, baru disampaikan. Selama ini kamu pikir secara manusia saja, tidak berpikir apa yang Tuhan mau, menyelamatkan orang berdosa. Aplikasinya untuk kita dan Kejadian pasal 18 ayat 12.
Ini beberapa kasus yang logis namun tidak teologis. Kejadian 18 ayat 12. Jadi tertawalah Sarah, ayat 11 boleh ditampilkan dulu supaya kita lebih ngerti konsepnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Berikutnya. Ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Logisnya apa? Sudah mati haid kalau perempuan, atau kata lainnya menopause ya. Kata lainnya itu menopause, dan laki-laki sudah tua. Mau dapat apa? Secara logika manusia itu no. Tidak ada harapan. Matot, mati total. Mau berharap apa lagi? Itulah secara logika Bapak Ibu. Tetapi teologisnya, atau bahasa keren, bahasa yang mudah dimengerti sekarang itu kenyataan versus kebenaran. Ya. Kenyataannya sudah nggak ada harapan, sudah menopause, sudah tua laki-lakinya. Tidak mungkin. Tapi kebenaran berkata lain. Mungkin. Bapak Ibu, itulah kenapa Petrus ditengking oleh Tuhan. Pikiran-pikiran manusia. Sarah juga memang secara dalamnya, bagaimana sesuatu ini? Bagaimana mungkin? Ya, untung saja waktu itu ya malaikat Tuhan tidak tengking Sarah. Oh, nyala iblis. Ya. Engkau suatu batu sandungan. Saya sudah berjanji bahwa Abraham menjadi bangsa yang besar. Coba saja kalau ditengking waktu itu. Bapak Ibu, di dalam Lukas pasal 5, Lukas pasal 5 ayat 4 dan 6. Lukas pasal 5 ayat 4 dan 6. Saya pastikan bahwa ini ayat terakhir yang kita buka ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat, aduh saya nggak bisa lihat. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, ini Simon Petrus lagi ya. Guru, dia mau kasih tahu Tuhan lagi. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka apa? Mulai koyak. Logis namun tidak teologis. Nyatanya semalaman mereka memancing, tidak dapat apa-apa. Tapi kebenarannya Tuhan suruh sampai koyak. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam momen seperti itu, ketika kita berhadapkan dengan logika, Petrus mencoba menjelaskan lagi dengan Tuhan. Memang Petrus ini filosofinya tuh besar sekali. Cara main pikirannya, otaknya itu bagus Bapak Ibu. Tanda kutip ya, pintar. Bahkan dalam berargumen sering menang. Tetapi dia melawan kebenaran, masalahnya beda. Kalau Bapak Ibu menghadapkan kenyataan dengan kebenaran, jelas kenyataan akan kalah dengan kebenaran. Kebenaran selalu di atas. Bapak Ibu, mungkin saya tidak tahu, pernah divonis sakit ini dan Anda tidak sembuh. Itu kenyataan menurut dokter. Datanya sesuai dokter semua, ini tidak sembuh.
Tapi kalau kebenaran berkata lain apa? Kalau mau disembuhkan apa? Mau bikin apa? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, satu yang menarik waktu anak kami mau dilahirkan. Anak kami mau lahiran masih kecil begitu. Dilahirkan dan istri saya mau lahiran. Itu kan harus diinduksi. Dan datanya secara ini dokter bahwa itu sampai jam 6 baru selesai. Memang saya waktu itu sedikit sedih waktu suruh tanda tangan barang itu. Saya tanya ke dokter, ini nanti bagaimana? Oh, efeknya memang nanti akan sakit. Sakitnya kayak mana? Lebih sakit yang normal, lebih sakit dari yang normal. Nah, Bapak Ibu, pernah dibuat satu survei. Wanita memang 12 kali lebih menahan rasa sakit dari pria. Pria itu kalau nggak salah hanya 8 kali sudah mati. Tapi kalau wanita bisa 12 kali. Dan kalau pada saat lahiran bisa sampai lebih dari 12 menahan rasa sakit. Belum ditambah yang namanya induksi, akan berkali lipat. Jadi waktu itu saya tanda tangan itu, saya sedikit, hati saya menangis tapi saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan, saya seperti memakai kata-katanya Tuhan Yesus, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi waktu itu saya bilang, tidak apa-apa. Tapi saya berdoa, Tuhan, kenyataan berkata bahwa itu sampai jam 6. Saya tetap berkomitmen bahwa ada kebenaran di balik itu. Ibu gembala mencoba menjelaskan dan itu nanti ibu gembala bilang jam 4 itu aman. Saya berkata bahwa kalau itu kebenaran oke, 2 jam lepas dari rasa itu. Dan benar saja Bapak Ibu. Harusnya jam 6, itu jam 4 sudah lahiran. Itu semua karena ibu gembala, bukan. Itu karena Tuhan. Sampai dokternya saja yang memegang data itu belum siap. Ya. Karena data dokter itu jam 6. Jadi dokternya masih santuy di prakteknya waktu itu. Ini masih jam 4 kok santuy. Ketika ditelepon, dokter, ini sudah begini, sudah begini, sudah begini. Oh iya kak, tunggu ya, dalam perjalanan baru start dari Entrop mau ke Jayapura ke Provita. Bayangkan itu. Terus telepon, ini mana? Sudah istri sudah menangis, sudah tahan lagi bagaimanapun. Tenang, ini sudah di turunan Kalam Kudus. Itu masih jauh, sudah dekat katanya. Itu masih jauh banget kalau kita sedang merasa sakit. Tapi kebenaran yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, kenyataannya adalah jam 6. Tetapi kebenarannya tidak begitu. Jam 4 sudah harus selesai. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kenyataan yang Anda alami saat ini? Tidak punya uang, minus, apa? Sakit tidak sembuh-sembuh. Tapi kalau kebenaran berkata lain, nantikanlah, katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Saya mau jelaskan bahwa hamba Tuhan itu tidak yang berdiri di sini. Bukan hanya itu. Hamba Tuhan itu adalah Kolose 3 ayat 23. Boleh ditampilkan saya sudah bilang tadi ke Quinsa ini ayat terakhir. Ini yang terakhir saja Quinsa. Quinsa sudah keluar asap di kepalanya. Ya. Kolose 3 ayat 23. Sebenarnya saya sudah hafal ayat ini, cuman supaya lebih ini. Dan belum tampil. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk. Itulah yang disebut aku hamba. Makanya Maria bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku. Bapak Ibu, makanya saya sampaikan, kenyataan apa yang Anda alami? Tapi kalau Anda bilang, Tuhan, sesungguhnya saya ini hamba Tuhan, jadilah kebenaran itu sesuai apa yang kau mau. Jadi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Beberapa contoh simple sekali di dalam Alkitab yang sudah sampaikan untuk Sarah dan juga untuk Maria. Masih banyak sebenarnya untuk
Petrus yang juga sudah mereka berapa satu malam menjala ikan gak dapat apa-apa. Kenyataannya begitu. Sebenarnya kalau kita membaca teks yang tadi saya sampaikan di Lukas itu Bapak Ibu, Yesus menyuruh Petrus dan murid-murid tebarkan jala sebelah kanan. Kenyataannya orang di sana tuh jarang sekali menebarkan jala sebelah kanan Bapak Ibu. Tidak ada kasus ya orang menjala ikan tuh sebelah kanan. Selalu di sebelah kiri. Kenyataannya sudah dijelaskan oleh Petrus. Guru, satu malam ini semua yang biasa kami lakukan kalau menjala ikan sudah sebelah kiri, terus sepanjang semalaman sampai hari ini terdapat. Itu kenyataan. Terapi apa? Yesus bilang, oke, saya coba dengan kebenarannya. Coba sebelah kanan. Kadang-kadang Tuhan unik, suka bercanda Tuhan dalam hidup kita ya. Bapak Ibu, saya tidak tahu. Merasa enggak? Sudah di detik-detik kok. Apalagi Petrus mencoba memberitahu pengalamannya dengan Tuhan. Sudah semalaman Tuhan. Pengalaman versus kebenaran 0 ya. Saya mau sampaikan di tempat ini. Logis namun tidak teologis. Apapun yang kita pikirkan secara manusia tetap harus tunduk di bawah kebenaran. Amin. Apapun kenyataan yang kita alami saat ini, kita harus tundukkan di bawah kebenaran yang Tuhan punya. Ya, Bapak Ibu yang diberkati, itu saja firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Mari kita berdoa. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk sampaikan ke Tuhan apa kenyataan yang dialami saat ini. Sampaikan saja. Bahwa Tuhan, jelaskan ke Tuhan secara manusia, tidak apa-apa. Saya yakin bahwa Tuhan mengerti. Kenyataannya Tuhan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sampaikan di dalam doamu. Bapak Ibu jangan lupa sampaikan ke Tuhan bahwa kebenaran berkata apapun Bapak Ibu siap. Yang pastinya orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Kenyataan bisa berkata A, B, C, tetapi kebenaran lain bisa mengubah segalanya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami lagi bahwa logika kami harus tunduk di bawah kebenaran-Mu. Kenyataan-kenyataan hidup kami harus tunduk di bawah kebenaran-Mu juga. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Terima kasih. Tuhan Yesus, apa pergumulan kami saat ini, apapun yang kami alami, jika ada di antara jemaat-Mu yang sedang bergumul karena sakit, mungkin banyak kenyataan, data-data dokter memvonis apapun, tapi kami percaya ada kebenaran Tuhan, ada mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Jika ada di antara jemaat Tuhan yang bergumul oleh karena ekonomi, kenyataan bisa berkata apapun Bapa, tapi kami yakin dan percaya kebenaran-Mu di atas segalanya. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kata-kata kami terbatas dan hamba-Mu juga sangat terbatas dalam menyampaikan firman-Mu. Hamba memohon kiranya Roh Kudus-Mu berkenan menjelaskannya lebih dalam lagi dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.